Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Gunawan, NIM C1051171079, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi ilmu tanah. Nah, dalam kesempatan video saya kali ini, saya akan menjelaskan dua bentuk lahan dari mata kuliah geomorfologi dan analisis landscape. Nah, dua bentuk lahan yang saya pilih itu yaitu mengenai lahan struktural dan lahan denudasional. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan atau menguraikan pengertian bentuk lahan itu sendiri, kemudian ciri-ciri lahannya, kemudian proses terjadinya, kemudian hasil bentukannya itu di permukaan bumi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke tahap yang pertama. Nah, di sini ada pengertian bentuk lahan. Dalam geomorfologi dikenal istilah bentuk lahan atau landform dan bentang lahan atau landscape. Keduanya memang mirip dan memiliki keterkaitan, tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam istilah geomorfologi itu landscape dan landform itu memiliki kemiripan, tetapi sesungguhnya kedua hal ini memiliki perbedaan. Sedangkan landform itu adalah bentuk lahan itu sendiri, kemudian landscape itu bentang lahannya. Nah, itu yang membedakan antara landform dan landscape. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk lahan atau landform. Nah, bentuk lahan merupakan suatu kenampakan medan atau fisik yang terbentuk oleh proses alami, memiliki komposisi tertentu dan karakteristik fisikal dan visual yang unik dan berbeda satu sama lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa bentuk lahan itu merupakan benda yang dapat kita lihat secara visual, kenampakannya oleh mata. Nah, lalu kemudian bentuk lahan ini prosesnya itu secara alami. Lah, kemudian bentuk lahan ini setelah terbentuk ada berapa bentuk lahan yang memang unik akibat dari proses bentukan secara alami tersebut. Antara satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendirinya. Nah, kemudian selanjutnya itu bentuk lahan struktural. Bentuk lahan asal proses struktural atau bentuk lahan yang berasal dari proses geologi, contohnya bukit, patahan, lipatan sinkline dan antikline. Nah, di sini dijelaskan bahwa bentuk lahan struktural itu terjadi karena proses geologi yang terjadi dalam perut bumi, sehingga mengakibatkan terbentuknya suatu bukit, kemudian patahan, lalu lipatan sinkline dan antikline. Nah, hal-hal ini ya mengakibatkan terbentuknya suatu lahan ke permukaan akibat adanya proses geologi yang terjadi di dalam perut bumi. Ini merupakan salah satu contoh aktivitas geologi yang terjadi dalam perut bumi atau aktivitas magma yang mengakibatkan terjadinya bentuk lahan struktural. Kemudian di sini ada contoh lipatan. Nah, ini salah satu contoh lipatan yang diakibatkan oleh proses geologi atau proses adanya tenaga endogen. Selanjutnya di sini akan ada bentuk lahan asal proses struktural ini terbentuk karena adanya tenaga endogen yang mendorong lempeng samudera menunjam lempeng benua.
Nah, tadi saya sedikit menyinggung di awal bahwa proses bentuk lahan struktural ini terbentuk akibat adanya tenaga endogen. Nah, karena adanya tenaga endogen ini, maka tenaga inilah yang memacu terjadinya misalkan benturan antar lempeng bumi, baik itu secara misalkan berupa tumbukan, kemudian baik itu berupa gesekan. Misalnya lempeng samudra menunjam lempeng benua. Nah, ini yang menyebabkan suatu tenaga yang membentuk suatu lahan struktural. Ini diakibatkan oleh tenaga endogen. Kemudian bentuk lahan struktural terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa pengangkatan, perlipatan, dan pensesaran. Nah, di sini bentuk lahan struktural ini terbentuk karena adanya proses endogen dan gempa tektonik biasanya terjadi. Nah, hasil bentukannya di permukaan bumi itu dapat berupa patahan maupun lipatan, bahkan ada juga yang terbentuk sesar atau pensesaran. Lalu gaya tektonik ini bersifat konstruktif. Nah, gaya tektonik kita ketahui bahwa gaya tektonik memang bersifat konstruktif atau membangun. Akibat dari gaya tektonik inilah terbentuknya bukit, perbukitan. Biasanya perbukitan ini disebabkan oleh tumbukan antar lempeng sehingga terbentuklah perbukitan. Lalu pada awalnya hampir semua bentuk lahan muka bumi ini dibentuk oleh kontrol sosial, kontrol struktural. Nah, jadi setiap permukaan di muka bumi ini hampir semuanya itu terbentuk oleh kontrol struktural. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri bentuk lahan asal struktural. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, diff dan strike. Batuan resisten, non-resisten jelas. Nah, kemudian yang kedua itu horizon kunci jelas. Nah, di sini horizon kunci jelas dapat dilihat setiap bentuk lahan struktural itu memiliki horizon yang kelihatan jelas antara horizon satu dengan horizon lainnya. Nah, ini disebut dengan horizon kunci jelas. Antar lapisan horizon itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok antara horizon satu, horizon yang lainnya. Kemudian adanya sesar, kekar, pecahan, gawir sesar, sesar bertingkat. Kemudian adanya materi intrusif, kemudian kubah granitik. Nah, selanjutnya itu lahan struktural. Didasarkan pada teori tektonik lempeng bahwa lapisan kerak bumi berada di atas lapisan astenosfer yang panas dan lunak. Terdapat 3 jenis batas pertemuan antara lempeng-lempeng itu. Nah, di antara kerak bumi itu memiliki 3 jenis, yaitu 3 jenis batas pertemuan antar lempeng. Nah, sini dijelaskan ada 3 jenis batas lempeng pertemuan. Yang pertama itu 2 lempeng saling menjauh atau disebut dengan divergent junction. Kemudian yang kedua itu 2 lempeng saling bertumbukan. Ini disebut dengan subduction Jones. Kemudian yang ketiga ada 2 lempeng yang saling berpapasan. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi bahwa jika adanya kedua lempeng yang saling bertumbukan, kemudian yang saling menjauh dan saling berpapasan, inilah yang mengakibatkan permukaan bumi kita
secara otomatis tidak rata. Bahkan misalkan ada dua lempeng yang saling bertumbukan, ini akan mengakibatkan terbentuknya suatu baik bisa berupa pegunungan atau mengangkat, dia proses pengangkatan. Nah, di sini ada beberapa gambar, yaitu ada patahan sesar, kemudian di sini ada patahan sesar, patahan sesar mendatar. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh tenaga endogen itu sendiri. Tenaga endogen yang berupa patahan akibat pergerakan lempeng bumi ini biasanya terjadi. Kemudian patahan normal. Nah, ini ada patah normal, kemudian kebalikannya yaitu patah membalik atau kebalikan dari patah normal. Nah, ini ada horse. Ini bentuk permukaan lahan itu menonjol ke permukaan dengan kedua sisinya itu turun. Nah, sedangkan satu di tengah-tengahnya itu menonjol ke permukaan. Ini biasanya diakibatkan oleh tenaga endogen yang berupa itu benturan biasanya atau papasan. Kemudian selanjutnya itu ada graben ya. Ada graben. Nah, graben ini merupakan kebalikan dari horse. Ini sedangkan kedua sisinya berada di atas, kemudian graben ini tenggelam ke bawah atau susut dia akibat adanya pergerakan lempeng bumi yang mungkin adanya pergeseran lempeng sehingga terjadinya lahan yang berbentuk graben seperti ini.